Selamat datang di podcast FMIPA, suarakan inspirasi, teriakan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan selamat bergabung di podcast FMIPA Universitas Negeri Makassar. Senang sekali hari ini karena di antara kita sudah bergabung bersama kita Dekan FMIPA Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Suwardiana, PhD. Selamat pagi, Selamat Prof. pagi, Mbak Citra. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah, walafiat. sehat-sehat ya, Prof. Iya, Ya. iya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kami ada beberapa pertanyaan, Prof, tentang FMIPA karena kami ingin mengenal lebih dekat terkait FMIPA Universitas Negeri Makassar. Iya, silakan Mbak Citra. Baik, Iya. terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan pertama nih, Prof. Iya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, Prof, di FMIPA itu terkenal dengan jumlah profesornya yang sangat banyak ya. Iya. Dan saat ini sudah ada 37 profesor di Betul, FMIPA. betul sekali ya. Nah, informasi yang kami dapat nih, Prof, 6 orang di antaranya akan dikukuhkan secara spesial dalam rangka Disnatalis Universitas Negeri Makassar yang ke-63, Prof. Iya. Nah, kenapa bisa, Prof, ada pengukuhan spesial nih, Prof? Iya, betul sekali. Sebetulnya ini adalah ide dan gagasan dari Bapak Rektor bahwa karena ini adalah Disnatalis UNM yang ke-63, maka mari kita mencoba untuk melakukan pengukuhan guru besar 6 orang di hari pertama dan 6 orang hari kedua, 3 orang di hari kedua. Jadi ini adalah simbolik dari Simbolis 63. ya, Prof. Ya. 6 dan 3. Tiga, ya. Dan 6-nya itu semua dari FMIPA. Semua dari FMIPA. Ya, kebetulan tahun ini FMIPA sebagai pelaksana bersama Fakultas Ilmu Keluarga dan Kesehatan pelaksana Disnatalis ya mungkin itu. Dan kebetulan memang juga teman-teman pada yang profesor itu di FMIPA ini ada kurang lebih 10 profesor yang belum pengukuhan. Oh, Masya Allah. Ya, dan kebetulan jumlah yang sangat banyak, Prof. Banyak, iya. Jumlah yang sangat Ya, banyak. jadi dari 37 itu yang memang terbanyak di UNM dan alhamdulillah bulan ini kita ajukan lagi 18 orang. Ya, yang 18 orang ya, guru besar. kembali, Ya. Prof. Jadi target kami itu di FMIPA kira-kira minimal 55 guru besar untuk tahun 2025. 2025. Iya. Dan mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mencapai 45 ya. Nah, 45 itu Iya. apakah ini jumlah yang terbanyak di antara fakultas lain? Iya, betul, jumlah yang terbanyak. Iya, karena sangat banyak ya, Prof. Iya, banyak, 45, betul ya. kemudian nanti akan mencapai 55. Iya, tahun 2025 target kami mencapai 55. Bulan 9 nanti adalah dari yang kami mengajukan 8. Tapi kan tidak semua yang diajukan itu langsung di ACC. Makanya kami punya target bahwa insya Allah mudah-mudahan tahun depan ya minimal 55 lah guru besar. Ini adalah kabar baik, Prof, untuk kita dan khususnya bagi mahasiswa ya, akan lebih banyak profesor yang mendampingi perkembangan akademik mahasiswa di UNM, Prof. Alhamdulillah. 37 orang profesor di FMIPA ini tentu bukan angka yang sedikit ya, Prof. Nah, ini adalah kebanggaan bagi FMIPA. Betul. Nah, kami jadinya penasaran nih, Prof, sebagai dekan, bagaimana kiat-kiat yang Prof lakukan untuk mendorong percepatan guru besar, pencapaian guru besar di FMIPA, Prof? Iya, betul sekali Mbak Citra. Jadi saya kira karir kepangkatan fungsional dosen itu sangat berkorelasi dengan apakah para dosen itu melaksanakan tridharma dengan baik. Ya, betul, jadi tugas utama seorang dekan itu pertama adalah memimpin dan memastikan apakah pelaksanaan tridharma di fakultas itu berjalan dengan baik. Yang kedua adalah tugas dekan itu adalah bagaimana membina pengembangan karir dosen dan tendik. Dan yang ketiga adalah dekan itu harus menempatkan fakultasnya sebagai fakultas terhormat, baik di internal universitas maupun di luar universitas. Nah, terkait dengan pelaksanaan tridharma, saya sebagai dekan itu betul-betul harus memastikan apakah berjalan dengan baik. Nah, kalau indikatornya adalah misalnya dharma pertama adalah penyelesaian studi mahasiswa. Nah, di FMIPA ini kita sudah mencapai 80% lebih mahasiswa selesai kurang dari 4 tahun. Itu artinya tridharma di bidang pendidikan dan pengajaran berjalan sangat baik. Betul, Prof. 80% itu sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Dulunya itu mahasiswa selesai tepat waktu itu dihitung jari. Ya, tapi 2-3 tahun terakhir alhamdulillah kita bisa mencapai 85%. Itu artinya dosen melaksanakan pendidikan pengajaran dengan baik. Ya. Yang kedua,
Dharma kedua penelitian. Di FMIPA ini hampir 3 tahun terakhir selalu memenangkan 50% lebih ya hibah penelitian yang dipersaingkan oleh PRTM, Kementerian Ristek Dikti. Jadi itu kan hal yang luar biasa. Jadi FMIPA tidak bersaing dengan fakultas dalam internal UNM, tapi bersaing secara nasional. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa mencapai 52%. Begitu pula pengabdian masyarakat. 3 tahun terakhir juga kita mencapai berkisar 50% yang dimenangkan UNM, dan itu berkisar persen berasal dari FMIPA. Jumlah yang sangat besar. Iya, yang sangat. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kita melakukan bimbingan teknis berlapis. Ya, mulai dari tingkat jurusan, baru fakultas. Jadi saya sebagai dekan tidak akan menandatangani proposal penelitian dosen yang akan diajukan ikut berkompetisi secara nasional kalau kami tidak memastikan bahwa itu sudah layak untuk bersaing. Jadi kita didampingi oleh 2 reviewer nasional, baik reviewer penelitian maupun pengabdian masyarakat, dan itu semua dari internal FMIPA. Ya. Oke, berarti jelas ya Prof, bahwa keberhasilan pencapaian prestasi penelitian dan pengabdian yang bahkan 50% dari total yang ada di UNM ini karena ada dukungan dari fakultas. Iya, betul sekali. Itu kita lakukan secara intensif. Dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Ya, makanya kalau mau pengumuman penelitian di DPRTM itu, kami ya tenang-tenang saja, santai, karena hampir kami memastikan bahwa insya Allah dari FMIPA banyak yang lolos. Alhamdulillah, ya. Karena sudah di coaching Ya. benar-benar. Nah, inilah yang berdampak pada peningkatan karir fungsional dosen. Karena persyaratan yang paling sulit adalah produk dari penelitian yang harus dipublish di jurnal terindeks, ya minimal Q2 dan Q1. Ya. Sangat-sangat betul, ya. sulit dan menjadi banyak tantangan bagi banyak orang ya betul, Prof ya. Iya. Betul sekali Prof. Nah, terkait mahasiswa kalau boleh tahu Prof, di FMIPA ini kan sangat sulit dikenal, dalam artian banyak mahasiswa yang menganggap bahwa menyelesaikan studi di FMIPA ini sulit. Nah, pencapaian kelulusan 80% itu sangat tinggi Prof. Nah, kiatnya seperti apa Prof sebenarnya sampai bisa mencapai hal tersebut? Iya, jadi tentu kita harus melakukan tata kelola ya, jadi good faculty governance supaya betul-betul semua aspek yang terkait pelayanan terhadap mahasiswa itu bagus. Kemudian kami sejak jadi dekan tahun 2019 sampai sekarang kami sudah 3 kali melakukan revisi kurikulum. Ya, kemudian kita mengaktifkan mahasiswa secara masif ikut pada program MBKM yang diprogramkan oleh kementerian. Kemudian yang jauh lebih penting dari itu bahwa semua dosen, pembimbing, penasihat akademik harus betul-betul memberikan layanan terbaik ke mahasiswa. Jadi penelitian mahasiswa itu sekarang di FMIPA umumnya berasal dari payung penelitian dosen, ya, sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang liar mencari judul sendiri. Tapi semua judul-judul penelitian mahasiswa itu sudah bagian dari kegiatan penelitian dosen. Inilah yang mengakselerasi percapaian studi mahasiswa. Karena hampir semua mahasiswa itu kalau masalah kuliah tidak masalah. Ya 6-7 semester selesai, tapi biasanya dia terhambat di tugas akhir. Dan ini betul-betul kami fokus ke seluruh dosen bahwa lakukanlah pembimbingan secara insentif dan baik. Ya, saya kira itu ya. Berarti benar-benar terlihat ya Prof bagaimana kualitas SDM bisa berpengaruh positif terhadap peningkatan pencapaian mahasiswa juga. Iya, intinya kan kurikulum kita mengeluarkan kurikulum 4 tahun. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak selesai 4 tahun bahkan kurang, berarti ada masalah dalam proses. Betul, ya. Prof. Nah, inilah yang kami selalu perbaiki supaya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah menunjukkan pencapaian yang baik ya Prof. Nah, bagaimana dari pandangan Prof terkait dampak dari jumlah dan kualifikasi SDM FMIPA yang menurut kami ini sudah hebat ya Prof, terkait penguatan kelembagaan FMIPA? Oh iya, sangat berdampak. Jadi berdampak pada pengembangan kualitas program studi, kemudian berdampak pada pengembangan jumlah program studi baru. Jadi kita tahu bahwa tahun lalu, tahun 2023, dalam perayaan Disnatalis itu FMIPA meraih
penghargaan sebagai fakultas yang 100%. Dari 12 100%? program studinya itu terakreditasi internasional 3, terakreditasi unggul 8 program studi, dan tinggal 1 yang terakreditasi A. Nah, ini menandakan bahwa dukungan SDM sangat berkontribusi, apalagi di indikator akreditasi itu baik internasional maupun LAM atau BAM PT itu kualifikasi SDM itu sangat menentukan apakah layak unggul internasional atau A. Jadi sangat berkontribusi. Begitu pula pada pengembangan program studi. Jadi di FMIPA ini 2 tahun terakhir kami mengusulkan 10 program studi. Ya, dan alhamdulillah 6 sudah menerima mahasiswa baru, 2 program studi yang sudah di ACC menunggu izin, dan 2 lagi ya masih ada revisi. Nah, ini kan syarat utama membuka prodi itu adalah apakah SDM-nya cukup. Ya, Betul, Prof. minimal 6 orang untuk setiap program studi yang akan dibuka. Nah, oleh karena itu di FMIPA kalau kami mengajukan mudah keluar izin karena dari Karena aspek didukung program oleh studi SDM tidak ya, ada Prof, ya. masalah. Ya, Betul. tidak ada masalah dari faktor SDM. Nah, kalau Ya. boleh tahu, Prof, program studi apa saja yang dibuka baru-baru ini? Iya, jadi untuk program pasca kami buka 5, ada bioteknologi untuk S2, kemudian ada pendidikan biologi untuk S3, kemudian ada program studi statistika untuk S2, ini sudah keluar semua isinya. Yang di ACC lagi bulan lalu adalah pendidikan IPA S2. Kemudian yang masih revisi adalah tanaman obat tradisional untuk S2. Tanaman obat tradisional Ya, untuk itu S2. sementara proses ya, Prof? Sementara revisi. Kemudian untuk S1 kami buka sains aktuaria, kami buka sains Oke. informasi geografi, kemudian kami buka bioteknologi. Ini juga Oke, sudah ini menerima mahasiswa baru. sudah terbuka juga ya, Prof? Sudah ACC lagi Program sistem informasi. studinya yang menarik-menarik semua Ya, ya, Prof, ini. Iya, ini kan kita harus menjawab tantangan pasar karena kita tahu semua bahwa minat siswa SMA untuk belajar basic science itu sejak kurikulum 2013 diganti ke kurikulum Merdeka Belajar itu bukan lagi menurun tapi terjun ke titik merah. Bahkan tantangan terbesar Memprihatinkan ya, Prof, ya? bahkan tantangan terbesar FMIPA ke depan adalah dihapusnya penjurusan di SMA. Jadi tidak ada lagi jurusan IPA, jurusan IPS, dan itu akan menyatu. Nah, ini tantangan terberat. Pertanyaannya adalah apakah siswa-siswa kita di SMA itu masih mau bersusah-susah belajar basic science? Itu Betul, tantangan Prof. kita. Inilah yang Betul, Prof. Itu melatar tantangan yang belakangi berat kami untuk sehingga kita. kami harus cepat gesit untuk membuka prodi-prodi baru apply science, bukan saja kita bermain di basic science. Ya. Jadi applied science ini adalah salah satu cara untuk menggait Ya, lebih banyak generasi-generasi muda bergabung dengan kita ya, Prof. di ya? FMIPA. Ya, Betul. supaya FMIPA tetap eksis, tetap besar seperti yang ada sekarang. Ya. Betul, Prof. Iya. Itu sangat penting juga, Prof, karena topiknya memang dibutuhkan Iya, saat ini. betul. Betul, sesuai dengan Ya, kebutuhan Anda bisa masyarakat. bayangkan bagaimana suatu negara kalau warganya, para generasi mudanya tidak mau belajar basic science. Betul, Prof. Maka Sains itu sangat penting. hampir dipastikan bahwa kita akan menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Betul, Karena Prof. sebaik-baik ilmu terapang, ilmu teknik, kedokteran, dan seterusnya jika dilandasi oleh basic science yang kuat. Tapi kalau generasi muda kita sudah tidak mau belajar basic science, seperti apa negara ini ke depan terkait dengan pengembangan keilmuan? Betul, Iya, Prof. iya. Basic dari semuanya itu masih harus Iya. butuh dasar sains Harus yang kuat kuat basic ya. science-nya ya. Betul. Yaitu matematikanya harus kuat, fisikanya harus kuat, biologinya harus kuat, kimianya harus kuat. Ya. Nah, ini adalah tugas berat Tugas Fakultas berat, MIPA betul, UNM. Prof. Ya. Sangat berat ini untuk Iya, kita iya. menggait generasi-generasi kita Iya. untuk tetap mau belajar sains ya, Iya, Prof, ya. iya. Oke, nah selanjutnya terkait sarana dan prasarana, Prof. Untuk mendukung atau memaksimalkan peran SDM yang sudah bagus ya tentu saja perlu didukung dengan sarana dan prasarana. Bagaimana lingkungan di FMIPA bisa mendukung, mempercepat prestasi misalnya, mendukung mahasiswa dan dosen. Nah, itu bagaimana kondisi di FMIPA? Ya, alhamdulillah saya kira kita semua tahu bahwa FMIPA ini adalah fakultas yang alhamdulillah sarana prasarananya bagus. Kalau kita bicara prasarana ya, gedungnya, ruangan kelasnya, ya satu-satunya fakultas yang memiliki gedung berlantai 12 ya. Yang kita tempati itu Alhamdulillah ya, Prof, ya. namanya Science Square atau Butterfly Building. Jadi ini luar Gedung biasa kupu-kupu ya. ya, ini luar biasa. Kemudian
lab kita juga alhamdulillah prasarananya bagus, cuma memang yang menjadi fokus kita sekarang adalah sarananya. Alhamdulillah Pak Rektor kita sekarang memprogramkan melengkapi sarana prasarana ruang perkuliahan. Bahkan kita akan membuat smart classroom. Kemudian lab kita alhamdulillah FMIPA tahun ini melalui hibah revitalisasi PTN, insya Allah kita mendapatkan 15 miliar untuk peralatan lab. Dan alhamdulillah bulan ini kami juga bekerja sama dengan Yayasan Budi Dharma ya terkait penelitian genom ya genomik. Di prodi biotek kita mendapatkan juga bantuan peralatan 2 miliar. Jadi insya Allah tahun ini FMIPA akan melengkapi peralatan labnya dengan kurang lebih 17 Nah miliar. ini padahal prodi baru ya Prof, tapi Iya. sudah memperoleh hibah yang Ya, sedemikian besar sekarang untuk biar mendukung prodi baru kalau dia penelitiannya. marketable itu Iya betul itu Prof. dilirik Nah, oleh oke. berbagai kalangan. Nah Iya. ini bukti bahwa memang prodi yang kita buka memang Iya, benar-benar penting ya iya Prof, udah dapat hibah ya. harus sesuai dengan kebutuhan kekinian ya. Oke. Oke Iya. baik Prof. Nah, Hmm. satu pertanyaan lagi Prof. Ya. Bagaimana harapan Prof ke depannya terkait pengembangan FMIPA? Oh ya, pengembangan FMIPA ke depan saya kira tidak ada kata mundur, meskipun menghadapi banyak tantangan. Jadi kami punya tagline, Anda bisa lihat ya, ini tagline kita inovatif, kolaboratif, dan Inovatif, kolaboratif, dan kompetitif. kompetitif. Artinya apa? Saya selalu mengajak teman-teman, baik pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan seluruh dosen, mari kita berinovasi. Artinya apa? Mari kita memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang kita miliki untuk membuat hal-hal baru, terutama dalam pemberian pelayanan. Apalagi FMIPA ini kan Fakultas Zona Integritas. Dua kata kunci dari Fakultas Zona Integritas itu bahwa harus memberikan pelayanan dan seluruh proses yang berjalan itu terhindar dari praktik korupsi. Satu. Yang kedua adalah kata kunci yang kedua adalah harus memberikan pelayanan prima. Jadi Oke, pelayanan baik, Prof. prima itu bukan hanya memuaskan sebatas memuaskan pelanggan, memuaskan masyarakat, memuaskan mahasiswa, tapi harus membangun trust. Jadi harus membangun kepercayaan. Jadi kalau baru disebut namanya FMIPA, orang tua itu sudah merasa aman bahwa insya Allah anak saya akan terdidik dengan baik. Karena ada kepercayaan. Ya ada Prof. kepercayaan, bukan hanya terlayani dengan baik, tapi terbangun kepercayaan. Dan itu yang kami harus bangun. Yang kedua, terkait dengan kolaboratif. Tidak bisa suatu institusi, lembaga maju tanpa kerjasama yang kuat. Ya, jadi Kolaborasi bahkan itu sangat salah penting. satu indikator kemajuan suatu lembaga itu ya kalau banyak kerjasama. Betul. Banyak orang yang datang di FMIPA dan orang-orang FMIPA juga banyak juga yang keluar ya untuk bagaimana dia mengaplikasikan Kerjasama antar ilmunya. lembaga Ya, Prof. jadi itu indikator kemajuan ada kalau banyak kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah kompetitif. Ini yang sangat menarik. Tidak boleh lagi kita mengatakan bahwa FMIPA itu berdaya saing di Indonesia Timur. Ya, tidak boleh lagi kita hanya mengatakan Indonesia berdaya saing di Indonesia, tapi harus berdaya saing secara global. Betul Ya, kami sekali, sudah Prof. menyusun register FMIPA tahun lalu bahwa FMIPA 5 tahun ke depan harus menjadi fakultas internasional. Ya, dan alhamdulillah sekarang ya kita sudah memulai dengan akreditasi internasional. Saya kira yang pertama 2 UNM yang mendapatkan akreditasi internasional 3 prodi, dan target kami 2-3 tahun ke depan 12 prodi yang unggul dan A itu harus akreditasi internasional. Insya Allah mudah-mudahan mendapat dukungan dari Bapak Rektor dan seluruh pimpinan universitas sehingga FMIPA bisa maju bersama UNM yang kita cintai. Ya, makasih. Semoga tetap jaya dalam tantangan ya Prof. Ya. FMIPA inovatif, kolaboratif, kompetitif, dan berdaya saing global ya Prof. Iya, seperti itu. Tagline ini jadi menunjukkan, ini jangan hanya sebatas tagline, iya, betul, Prof. tapi seluruh sivitas akademika FMIPA harus betul-betul mewujudkan. Ya, dan saya optimis itu akan tercapai karena ya seperti kita tahu sekarang FMIPA betul-betul mengalami perkembangan yang pesat. Ya. Betul Prof, sangat setuju. Tagline ini benar-benar menunjukkan optimisme yang menunjukkan semangat FMIPA untuk terus memberikan melakukan perbaikan berkelanjutan ya Prof. Nah, tidak heran selalu kita melihat adanya perbaikan-perbaikan. Ya, tentu berkolaborasi dengan semua fakultas yang ada di UNM. Ya, di bawah bendera UNM tetap jaya dalam tantangan. Mendukung UNM menjadi jaya, tetap jaya dalam tantangan. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, makasih Mbak Citra. Terima kasih banyak dan terima kasih pemirsa sudah mengikuti dan terus bersama kami dalam bincang-bincang untuk mengenal FMIPA UNM lebih dekat, dan nantikan kembali kami di episode
podcast FMIPA UNM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.